Bab 771. Pada saat itu, Jonathan dan raksasa besar telah bergabung menjadi satu. Saat dia melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah kehampaan kosong. Satu-satunya yang ada di dalamnya adalah papan catur dan iblis berlengan empat. Dengan dua tanduk tumbuh dari kepalanya dan taring yang menonjol keluar dari mulutnya, dia adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Mata kepala manusia yang dipegangnya di tangan kanannya masih melotot marah. Bahkan dalam kematian, niat membunuh mereka tidak berkurang sedikit pun, bukti betapa mengerikannya pembunuh pria itu ketika dia masih hidup. Di dalam empat tangan iblis, satu membawa kepala manusia, satu tongkat penakluk iblis, satu tombak, dan yang terakhir bidak catur putih. Ketika dia melihat Jonathan menatapnya, iblis itu menyeringai untuk memperlihatkan giginya yang tajam dan berlumuran darah. Mengunci pandangan dengan yang terakhir, dia menunjuk ke papan catur di bawah seolah menantang Jonathan. Ketika Jonathan melihat ke papan catur di bawah, hanya ada beberapa bidak hitam yang tersisa. Dengan jumlah mereka kurang dari sepertiga bidak putih, jelas bahwa hitam berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mengalihkan pandangannya ke kanan, Jonathan melihat sebuah mangkuk besar berwarna ungu yang memancarkan aliran cahaya. Di atasnya ada penampakan bergantian dari binatang iblis yang berbeda. Ada naga, harimau, serigala, dan sebagainya. Argumen hebat. Saat Jonathan menyaksikan penampakan yang berkembang, sebuah pemikiran di benaknya menyebabkan bidak catur terbang di udara dan berhenti di depan lengannya yang patah. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya tercabik-cabik sementara energi spiritual di dalam dirinya tersedot keluar. Segera, tepat di atas lengannya yang patah, gambar hantu daging dan darah mulai terbentuk menjadi tangan raksasa yang memegang bidak catur itu. Di tengah teriakan Argus yang hebat, Jonathan merasa seolah-olah tangan kanannya sedang terbakar oleh api yang mengamuk, menyebabkan dia secara refleks membuang bidak catur itu. Ketak, suara garing terdengar saat bidak catur jatuh ke papan catur dengan akurat. Saat berikutnya, seekor burung hijau mistis muncul dari papan catur. Penampakan itu begitu besar sehingga menghalangi langit. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Jonathan melihat Argus besar itu menundukkan kepalanya dan menghembuskan nafas hijau, menimbulkan ketakutan pada binatang iblis lainnya. Saat api hijau menyebar ke seluruh papan catur, lebih dari 10 aliran cahaya hitam naik ke langit. Satu persatu, bidak catur hancur di tengah teriakan binatang iblis yang melolong. Pada saat itu, Jonathan dan raksasa besar telah bergabung menjadi satu. Meskipun Jonathan tidak tahu apa aturan permainan catur itu, dia tidak ragu bahwa dia mengendalikan bidak di papan catur dan bermain hitam. Tepat setelah dia meletakkan bidak catur Argus besar di papan, iblis itu meletakkan bidaknya sendiri. Saat berikutnya, binatang bayangan hitam raksasa bangkit dari papan catur. Beberapa sambaran petir terjadi, menghancurkan lebih dari setengah bidak hitam Jonathan. Akibatnya, selain puluhan bidak catur hitam di kanan bawahnya, papan lainnya ditutupi oleh bidak putih. Saya telah memenangkan permainan ini. Iblis berlengan empat menyatakan sebelum tertawa terbahak-bahak. Saat Jonathan menatap wajah yang tampak aneh itu, jantungnya mulai berdetak kencang entah kenapa. Meskipun rasa takut muncul entah dari mana, dia tidak bisa menyangkal kejelasannya. Dia yakin bahwa setelah semua bidak hitam dihancurkan, hidupnya akan mengalami nasib yang sama dengan mereka. Aku kehilangan. Jonathan melontarkan tatapan tajam ke lawannya. Karena aku akan kalah, aku tidak ingin memainkan game ini lagi. Membiarkan raungan menggelegar, Jonathan menendang papan catur di depannya. Saat tumbukan, papan catur itu terlempar ke udara sementara bidak-bidaknya berserakan di tanah. Tertegun oleh pemandangan itu, iblis berlengan empat itu berteriak, "Kamu gila, Jonathan." Saat dia mendengar namanya disebutkan, Jonathan sama terkejutnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Iblis berlengan empat itu meraung mengancam saat dia menyerang Jonathan dengan tongkatnya yang menaklukkan iblis. Saat Jonathan memiringkan kepalanya untuk menghindar, teriakan kesakitan dari binatang iblis terdengar dari belakangnya. Berbalik, dia melihat iblis berwajah babi yang kepalanya telah dihancurkan oleh tongkat penakluk iblis. Ternyata iblis berlengan empat itu telah menyelamatkannya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Jonathan lagi. Setelah mencabut tongkatnya yang menaklukkan iblis, iblis berlengan empat itu membunuh serigala iblis lainnya dengan tombaknya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Jonathan. "Saya Blaze. Kamu, Jonathan, telah melepaskan bencana besar.
Blaze meraung saat dia membantai iblis di sekitarnya dengan tongkat dan tombak penakluk iblisnya. Game catur ilahi ini mewakili siklus hidup dan mati. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai segel. Dengan menggulingkan papan catur, Anda melepaskan semua binatang buas yang ada di dalamnya. Ini papan catur yang bisa melepaskan kiamat, Jonathan. Jonathan langsung tertekan oleh kata-kata Blaze. Di papan catur barusan, ada lebih dari 100 bidak catur di atasnya, semuanya adalah iblis yang menakutkan dan kuat. Seseorang dapat dengan mudah menemukan iblis rilem dewa fase lanjut secara acak. Jika mereka semua dibebaskan, itu mungkin akan membawa kiamat. Untuk apa kamu melamun? Blaze bergemuruh di tengah keterkejutan Jonathan. Setan baru saja lolos dari segel dan belum memulihkan kekuatan penuh mereka. Setelah mereka menyerap energi spiritual yang cukup, tidak akan ada jalan keluar bagi kita. Teriak Blaze saat dia melempar tengkorak lain dengan tombaknya. Sementara itu, Jonathan yang bersandar pada raksasa ilahi, tidak membawa senjata. Satu-satunya yang ada di depannya adalah papan catur yang roboh dan wadah ungu yang digunakan untuk menyimpan bidak catur. Ketika dia melihat sekilas aligator raksasa menyerangnya, Jonathan meraih papan catur dan membantingnya ke atas kepalanya. Berdengung. Sebuah gemuruh lembut terdengar pada benturan, diikuti oleh gelombang kejut yang menyebar ke sekeliling. Mengaum. Saat berikutnya, raungan menggelegar bergema di udara saat kepala buaya iblis membusuk dengan cepat. Di atas lukanya yang terbuka, orang bisa melihat aliran prinsip berdeguk saat iblis aligator besar itu melebur menjadi tumpukan bubur berdarah. Ini, kematian buaya membuat mata Blaze tidak percaya. Buaya setidaknya telah mencapai fase lanjutan dari alam dewa. Terlepas dari seberapa kuat Jonathan, tidak mungkin dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Kematiannya pasti ada hubungannya dengan papan catur. Pasti itu, karena papan catur digunakan untuk menyegel iblis, itu pasti memiliki kemampuan untuk menaklukkan mereka. Sebenarnya, bukan hanya papan catur yang mampu melenyapkan setan. Wadah untuk bidak catur dan benda-benda yang dipegang di 4 tangan Blaze memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang sama. Blaze tidak menyadarinya karena keadaan yang kacau. Namun demikian, kekuatan item tersebut tidak luput dari perhatian Jonathan. Memegang papan catur di tangan, Jonathan melontarkan senyum berbahaya pada binatang iblis di sekitarnya. Apakah kamu mencoba untuk memasukkanku? Aku akan membunuh kalian semua untuk ini. Bab 772. Binatang iblis itu memiliki tingkat kultivasi yang relatif tinggi, dan sebagian besar telah memperoleh kebijaksanaan spiritual. Melihat sorot mata Jonathan, binatang iblis itu berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat itu, Jonathan mengejar iblis berlengan 4 itu dan menamparnya dengan papan catur di tangannya. Dentang, Jonathan dan iblis berlengan 4 itu terbang mundur ke arah yang berlawanan setelah bunyi dentuman. Blaze menangkis penyergapan Jonathan dengan tombaknya. Kemudian, dia menenangkan diri dan memarahi, "Apakah kamu gila, Jonathan? Sudah kubilang aku Blaze. Aku tahu kamu adalah Blaze, dan itulah mengapa aku memukulmu." Jonathan maju selangkah lagi dan mengayunkan papan catur ke arah iblis berlengan 4 itu lagi. "Sialan, kamu melakukannya lagi." Setelah iblis berlengan 4 itu mencaci, dia melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Kemudian, dia berputar dan terbang tanpa ragu-ragu. "Jonathan, aku berencana memasukkanmu ke dalam apokalipse. Apakah Anda pikir ini adalah cara yang tepat bagi Anda untuk memperlakukan saya?" Cek apokalipse. Jonathan melompat dan menamparkan iblis berlengan 4 itu dengan paksa dengan papan catur, menyebabkan yang terakhir terlempar ke belakang. "Apa menurutmu aku bodoh yang tidak tahu apa yang sedang dilakukan apokalipse? Apakah Anda tidak berencana untuk memicu perang dan mengambil kesempatan untuk mengambil alih dunia?" Keturunan Canaya diperlengkapi dengan kebijaksanaan yang disempurnakan selama 5.000 tahun. Nenek moyang saya telah menggunakan segala macam trik untuk melawan musuh mereka, jadi beraninya Anda muncul di sini dengan tipuan Anda. Mendengar kata-kata Jonathan, Blaze sangat marah sampai hampir muntah darah. "Mengapa aku menyimpan harapan tinggi untukmu?" teriak Blaze. Pada saat itu, dia tidak ingin berurusan lebih jauh dengan Jonathan. Binatang iblis yang dilepaskan dari papan catur ilahi itu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jika mereka mengisi kembali energi spiritual mereka, saya khawatir saya tidak akan bisa melarikan diri, terlepas dari kemampuan saya. Sayangnya,
Jonathan terus mengejar dan memburu Blaze seperti orang gila. Apakah kamu menganggapku sebagai orang bodoh? Jika saya tidak membalik meja tadi, Anda akan membunuh saya, jadi berhentilah bersikap ramah dengan saya. Ayo selesaikan skor di antara kita hari ini. Mengayunkan papan catur, sikap Jonathan menyerupai orang tua yang mendisiplinkan anak yang melakukan kesalahan. Keduanya terlibat dalam pengejaran yang intens di dimensi yang kacau. Sementara itu, lebih dari 100 binatang iblis dengan rasa bersalah menyaksikan sosok mereka yang pergi dari belakang. Pada saat itu, Blaze terjebak di tempat yang sempit. Jonathan, itu bukan niat membunuhku. Papan catur ilahi memancarkannya untuk menargetkan yang kalah. Aku tahu, teriak Jonathan. Kenapa kamu masih mengejarku, kalau begitu? Mengapa papan catur ingin membunuhku jika bukan karena kamu? Jonathan berteriak dan memukul iblis berlengan 4 dengan papan catur di tangannya lagi. Binatang iblis itu memiliki tingkat kultivasi yang relatif tinggi, dan sebagian besar telah memperoleh kebijaksanaan spiritual. Apakah kamu benar-benar menganggapku penurut? Blaze hanya bisa menangis saat melihat Jonathan mengayunkan papan catur lagi. Kau memaksaku melakukan ini hari ini, Jonathan. Banyak orang ingin bergabung dengan Apokalipse, bahkan jika Anda menentang gagasan itu. Saya mengakui Anda sebagai lawan yang layak karena Anda ingin melawan saya. Apakah kamu benar-benar menganggapku penurut? Blaze hanya bisa menangis saat melihat Jonathan mengayunkan papan catur lagi. Kau memaksaku melakukan ini hari ini, Jonathan. Banyak orang ingin bergabung dengan Apokalipse, bahkan jika Anda menentang gagasan itu. Saya mengakui Anda sebagai lawan yang layak karena Anda ingin melawan saya. Setelah raungan, Blaze mengendalikan iblis berlengan 4 itu untuk berbalik dan berlari ke arah Jonathan. Setan berlengan 4 itu melambaikan tombak di tangannya dan menusukkannya ke kepala Jonathan saat suara gemetar yang menakutkan bergema di udara. Bam! Papan catur dan tombak bertabrakan saat Jonathan menangkis serangan iblis berlengan 4 dengan papan catur. Namun, di belakang Jonathan, tongkat penakluk iblis terbang dan menusuk punggungnya. Suara mendesing. Alih-alih menghindar, dia memilih untuk menahan serangan itu. Saat dia memuntahkan darah, dia memotong tenggorokan iblis berlengan 4 itu dengan papan catur. Darah iblis berlengan 4 itu berceceran di mana-mana, membasahi wajah Jonathan. Keduanya melompat mundur setelah bertukar pukulan. Darah mengalir keluar dari luka mereka yang menganga ke dimensi kekacauan. Merasakan kekuatan tarikan di punggungnya, Jonathan terhuyung ke belakang. Jonathan, seseorang menggeram. Dia berbalik dan melihat wajah berdarah. Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk membela diri, tetapi orang yang berlumuran darah itu mencengkeram pergelangan tangan Jonathan dengan cengkeraman seperti wakil. Jonathan, ini aku, Vikas, teriak Vikas, menghabiskan seluruh energinya dalam proses itu. Volume suaranya yang tipis menyebabkan Jonathan merasakan sakit di gendang telinganya dan suara mendengung bergema di benaknya. Untungnya, Jonathan akhirnya sadar kembali karena itu. Sika, Jonathan menegakkan punggungnya, mengertakkan gigi, dan menatap ke bawah. Papan catur raksasa di bawahnya telah menghilang, dan bidak catur berserakan di mana-mana. Kenapa saya di sini? Bukankah seharusnya aku berada di dalam dimensi kekacauan? Dimensi kekacauan apa? Vikas memandang Jonathan dengan bingung. Kita berdiri di sini tadi, dan kamu terlempar ke belakang setelah menyentuh papan catur. Ada apa denganmu? Apakah Anda terjebak dalam susunan ilusi lain? Itu benar, papan catur. Mendengar kata-kata Vikas, Jonathan buru-buru menatap tangannya. Dia memang memegang papan catur seukuran buku di telapak tangan kanannya. Kulit kepala Jonathan kesemutan saat melihat noda darah segar di salah satu sudut papan catur. Itu adalah sudut yang sama yang dia gunakan untuk menyerang iblis berlengan 4 di dalam dimensi kekacauan sebelumnya. Warna terkuras dari wajahnya saat dia mengingat apa yang dia alami di dalam dimensi kekacauan. Sialan, cepat dan lari. Jonathan berputar dan melesat ke bawah tanpa ragu sambil menyeret Vikas. Apa yang sedang terjadi? Vikas bertanya dengan nada rendah di belakang Jonathan. Namun, Jonathan tidak sempat menjelaskan situasinya kepada Vikas. Kami tidak punya waktu untuk membahas ini secara detail. Akan terlambat bagi kita untuk melarikan diri jika kita tidak pergi sekarang. Mereka tidak dapat menahan dampak dari pelepasan binatang iblis atau raksasa ilahi yang terluka. Saat menuruni tangga, Jonathan menatap sisi berlawanan dari papan catur dari sudut pandang orang ketiga.
Dia melihat darah menyembur keluar dari iblis berlengan 4 di hadapannya. Aku benar, cedera yang diderita oleh kedua sosok dewa dan iblis ini nyata. Mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di bawah mereka, raksasa ilahi yang menjulang tinggi mulai bergoyang tak terkendali. Meskipun Jonathan tidak bisa melihat luka di punggung raksasa itu, menurutnya luka itu pasti parah. Bahkan Vikas, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tahu ada yang tidak beres. Kemana kita lari, Jonathan? Kemana kita berlari? Jonathan sedikit bingung mendengar pertanyaan Vikas. Dia benar, kemana lagi saya bisa lari karena saya berdiri di atas tubuh raksasa ilahi ini. Menatap papan catur di tangannya, Jonathan tiba-tiba melihat garis-garis di papan itu berkilauan. Detik berikutnya, seberkas cahaya diproyeksikan dari papan catur, membentuk pintu cahaya setengah lingkaran di depannya. Aroma logam darah yang tidak salah lagi tercium di hidungnya begitu pintu cahaya itu muncul. Di seberang pintu lampu ada pemandangan yang menampilkan jalan kumuh yang remang-remang. Ini Springwind, Jonathan berteriak. Saat berikutnya, dia melompat ke pintu lampu sambil menyeret Vikas bersamanya. Setelah Jonathan dan Vikas keluar dari pintu cahaya dan merasakan kelangkaan energi spiritual di sekitar mereka, mereka tertawa terbahak-bahak. Pemandangan berdarah dari tumpukan mayat di Springwind menyerupai pemandangan mengerikan dari neraka. Tetap saja, Jonathan dan Vikas merasa diberkati dan lega, seolah-olah mereka telah tiba di surga. Sayangnya, sebelum mereka sempat merayakannya, sebuah pintu lampu berbentuk belah ketupat perlahan melebar di samping keduanya. Blaze, berlumuran darah dan memegang tongkatnya yang menaklukkan iblis, bergegas keluar dari pintu lampu dan jatuh ke lantai. Setelah melirik pendatang baru, Jonathan langsung menyerang Blaze sambil memegang papan catur. Mati, Jonathan meraung saat dia dengan cepat menebas Blaze, yang sedang berbaring di lantai dengan papan catur. Bab 773. Tongkat dan papan catur penakluk iblis bentrok satu sama lain, menghasilkan ledakan kecil fluktuasi aneh. Akibatnya, puing-puing di sekitarnya rata dengan tanah. Ledakan, tubuh Blaze diledakkan puluhan meter di sepanjang tanah, yang membentuk selokan di sepanjang jalan. Momentumnya baru terhenti setelah dia menabrak lebih dari selusin bangunan. Orang gila, sambil menahan rasa sakit, dia berteriak, "Kamu orang gila, Jonathan. Saya akan membunuh kamu. Kaulah yang sekarat hari ini." Segera, Jonathan mengeluarkan Heaven Sword dan menyerbu ke arah Blaze sekali lagi. Setelah pertempuran bertahun-tahun, pengalamannya mengajarinya bahwa dia harus mencabut akar masalah untuk menyelesaikannya. Tidak masalah siapa yang telah saya sakiti. Jika saya menarik kemarahan seseorang, saya harus menghancurkan mereka. Jika tidak, masalah yang mereka timbulkan kepadaku tidak akan ada habisnya, terutama jika menyangkut seseorang yang spesial seperti Blaze. Bahkan jika saya berpura-pura kiamat tidak ada, Blaze adalah individu paling kuat di peringkat pembunuh web gelap. Itu saja sudah cukup bagi saya untuk mewaspadai dia. Keinginan saya untuk membunuhnya mungkin ditimbulkan oleh niat membunuhnya di papan catur sebelumnya, tetapi gagasan itu sudah tertanam dalam benak saya ketika saya melihatnya duduk di sisi tempat tidur Bibi Sofia di Edenic Hive. Karena dia telah menunjukkan dirinya di depan saya, dan saya berhasil melukainya dengan parah menggunakan papan catur, mengapa saya tidak menyelesaikan pekerjaan itu? Setelah mengkonsumsi pil peremajaan roh, Jonathan menanggung rasa sakit dari meridiannya dan meluncurkan dirinya ke arah Blaze seperti orang gila. Cek kamu. Sebelum Blaze berdiri, dia melemparkan beberapa jimat ke udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Rangkaian ledakan terjadi sebelum asap tebal muncul di udara. Sebagai tanggapan, Jonathan memperluas indera spiritualnya ke arah musuhnya seperti arus yang mengalir deras. Saat indera spiritualnya menyentuh asap hitam dan ungu, dia merasa seolah-olah menabrak dinding kapas. Gambaran yang dia terima dalam pikirannya begitu campur aduk sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Asap ini mampu menghalangi indera spiritual. Itu sama dengan asap putih di sumber Bang Abis. Ketika alur pikirannya berakhir di sana, dia menggunakan energi spiritualnya untuk meniup asapnya. Namun, dia tidak melihat Blaze setelah asapnya menghilang. Tongkat dan papan catur penakluk iblis bentrok satu sama lain, menghasilkan ledakan kecil fluktuasi aneh. Akibatnya, puing-puing di sekitarnya rata dengan tanah. Entah dari mana, Vikas berteriak, "Di belakangmu, Jonathan." Tanpa penundaan, Jonathan melambaikan papan catur ke arah belakangnya. Bam!
Papan catur dan tongkat penakluk iblis saling bertabrakan lagi. Dalam sekejap, baik Jonathan maupun Blaze terlempar ke belakang. Menurut spekulasi Jonathan, baik papan catur maupun tongkat penakluk iblis adalah persenjataan yang sangat mematikan. Namun, dia tidak yakin seberapa kuat benda magis unik itu dibandingkan dengan senjata spiritual. Karena kedua petarung memiliki salah satu item tersebut dan tingkat kultivasi yang serupa, tidak ada yang bisa berbuat banyak untuk yang lain. Jika seseorang yang hanya memiliki benda magis biasa terkena tongkat atau papan catur, benda magis mereka akan hancur, dan mereka akan menderita luka yang parah. Meski kedua petarung hanya bertukar dua pukulan satu sama lain, mereka telah menghancurkan banyak bangunan di daerah tersebut. Springwind sudah menjadi neraka yang hidup, tetapi menjadi lebih buruk lagi setelah pertunjukan yang merusak itu. Jonathan harus memotong papan reklame yang dia tabrak dengan pedangnya untuk melarikan diri. Sementara itu, Blaze tidak lebih baik. Dia terluka parah setelah menderita serangkaian pukulan fatal. Namun, dibandingkan dengan Jonathan, niat membunuhnya jauh lebih kuat. Kiamat ingin menemukan 4 penunggang kuda untuk memulai perang yang mengakhiri dunia dan mengatur ulang tatanan dunia. Secara alami, organisasi membutuhkan sesuatu yang cukup kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, yang lebih mereka butuhkan adalah bawahan yang setia dan patuh. Jonathan hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai status dan posisinya saat ini, sementara Apokalipse telah mempersiapkan tujuan mereka selama 3 abad. Awalnya, Jonathan tidak ada dalam radar Apokalipse. Bahkan, mereka sama sekali tidak memperhatikan Canaya karena situasi negara yang bergejolak, yang merupakan konsekuensi dari kendali keluarga terhormat. Oleh karena itu, Blaze mengabaikan Jonathan ketika nama yang terakhir muncul di daftar pembunuhan Dark Web. Selain sebagai platform untuk menghasilkan uang, peringkat pembunuh adalah filter yang sangat besar. Daftar hadiah dibuat untuk memungkinkan semua pembunuh menghilangkan target mereka tanpa biaya melalui hadiah pembunuhan di seluruh dunia. Jika targetnya lemah, dan si pembunuh menyelesaikan pekerjaannya, mereka akan mendapatkan hadiahnya, dan Apokalipse akan menerima biaya komisi. Di sisi lain, jika targetnya sangat kuat, dan pembunuh yang mengambil pekerjaan itu mati, Apokalipse tidak akan menderita kerugian apapun. Namun, jika banyak pembunuh gagal mengambil target, Apokalipse akan mulai memperhatikan mereka dengan maksud untuk merekrut mereka. Sejak Jonathan muncul di daftar hadiah, dia mulai menghadapi semakin banyak pembunuh berbahaya kecuali mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga Osborn. Dalang terbesar adalah Apokalipse, yang menyelidikinya. Daftar hadiah Dark Web dan peringkat pembunuh adalah antena Apokalipse, bisa dikatakan. Yang pertama digunakan untuk mendapatkan uang dan menyaring target penting, sedangkan yang terakhir digunakan untuk menyelidiki individu-individu terkemuka dan mengikat mereka ke dalam organisasi. Blaze adalah anggota inti Apokalipse, dan tugasnya adalah membunuh siapa saja yang dimasukkan ke dalam daftar hitam setelah menolak tawaran organisasi untuk segera bergabung dengan mereka. Ini karena perlu untuk memastikan kerahasiaan Apokalipse. Di antara mereka yang dianggap sebagai ancaman kiamat, Jonathan ditentukan sebagai yang paling berbahaya. Ketika Blaze bertemu Jonathan di Edenic Heights di masa lalu, dia masih meremehkan yang terakhir. Namun, pada saat itu, dia menyadari betapa perkasanya Jonathan. Dia yakin bahwa Jonathan memiliki kekuatan untuk memusnahkan dia dan Apokalipse. Saat Blaze memegang batu hitam dengan pola aneh di atasnya, dia memucat. Perang suci adalah misi pamungkas bagi generasi anggota Apokalipse, dan terlalu banyak yang telah dikorbankan untuk tujuan itu. Meskipun baik Jonathan maupun kantor asurannya tidak pernah dipertimbangkan oleh semua perhitungan kami, saya tidak bisa membiarkan mereka merusak usaha kami. Demi Apokalipse, saya harus menghilangkan rintangan besar ini. Bahkan jika aku mati hari ini, aku harus menghabisi Jonathan. Jonathan, mengabaikan lukanya, Blaze melangkah ke arah Jonathan. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak pernah gagal dan selalu berada di peringkat teratas pembunuh bayaran? Dia menyeringai pada Jonathan sebelum menghilang tanpa jejak. Bab 774. Blaze instan menghilang, lingkaran cahaya keemasan mengelilingi Jonathan. Bang, entah dari mana, sebuah tinju muncul di cincin yang bersinar itu. Pukulan Blaze dengan mudah membuat Jonathan terbang puluhan meter jauhnya. Sementara cahaya keemasan memblokir pukulan itu, Jonathan masih harus menahan serangan balik yang sesuai karena itu adalah serangan dari ahli alam dewa.
Dia merasa seolah-olah awan gas berkeliaran di dalam dirinya dan mendorong organ dalamnya, yang dia identifikasi sebagai vitalitasnya yang tersebar. Jika saya gagal menahan keinginan untuk memuntahkan darah saya akan kehilangan setengah dari vitalitas saya. Bang! Tinju lain muncul di sebelah Jonathan. Saat ini, seolah-olah Blaze telah berubah menjadi hantu malam. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana dia akan menyerang selanjutnya. Puff! Pada akhirnya, Jonathan hanya bisa memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa pulih, Blaze muncul kembali. Dia menendang Jonathan, dan cahaya keemasan di sekelilingnya, ke langit sebelum membantingnya kembali ke tanah. Sementara itu, Vikas yang menonton dari samping tertegun. Sebelumnya, musuh terbesarnya adalah Amil. Impian terbesarnya adalah mengejar dan bahkan melampaui Amil. Namun, setelah menyaksikan penyerangan Blaze, dia menyadari bahwa dia telah melihat terlalu sedikit dunia. Untuk waktu yang lama, Amil adalah satu-satunya tujuan setelah bertemu dengannya. Namun, pada saat itu, setiap gerakan Blaze berada di luar pemahamannya. Bahkan setelah menonton pertempuran sebentar, dia masih tidak tahu bagaimana Blaze muncul dan menghilang. Pada saat itu, Springwind yang terlindung di bawah heksagram arai dipenuhi cahaya. Sementara itu, bel tangan perunggu Jonathan telah bertahan lebih dari selusin pukulan. Setiap kali Jonathan mencoba mengubah strateginya, Blaze akan muncul di depan mantan dengan presisi dan melepaskan serangan balik yang menghancurkan. Ini sudah berakhir untukmu, Jonathan. Raung Blaze saat dia menghancurkan Jonathan ke udara. Aku menawarkanmu untuk bergabung dengan kami, tetapi kamu menolak. Dalam hal ini, saya ingin melihat berapa banyak pukulan lagi yang dapat Anda lakukan sebelum saya membunuh Anda. Sekarang, istirahat. Blaze instan menghilang, lingkaran cahaya keemasan mengelilingi Jonathan. Sekali lagi, dia muncul di depan Jonathan. Pada saat itu, semua lubang di wajah Jonathan berdarah, dan dia hampir jatuh koma. Dia menyingkirkan bel tangan perunggu dan memblokir serangan mematikan Blaze secara langsung. Karena dia mengambil handbell perunggu dari Garrison setelah membunuh yang terakhir, dia tahu berapa banyak kerusakan yang bisa dia serap dengan item itu sebelum mati. Sementara serangan Blaze tampaknya sangat kuat, dia sebenarnya menahan diri. Sebagai pemburu nomor 1 di daftar pembunuh Dark Web, Blaze sudah mengetahui efek samping bel tangan perunggu. Dia menahan diri untuk tidak membunuh Jonathan karena dia ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada yang terakhir. Namun, dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan terakhir karena dia tahu bel tangan perunggu akan mengubah Jonathan menjadi tumpukan bubur berdarah jika serangannya mengenai dirinya. Itulah alasan Jonathan menyingkirkan bel tangan perunggu. Sangat terlambat, Blaze berkata dengan dingin ketika dia melihat penonaktifan bel tangan. Tidak masalah apakah bel tangan perunggu aktif atau tidak karena saya telah menyuntikkan kekuatan yang cukup ke dalam pukulan saya untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Dia akan mati terlepas dari apa yang dia lakukan. Tepat ketika tinjunya hendak mencapai wajah Jonathan, dia melihat mata yang terakhir berdarah dan memerah. Mati. Setelah mendeteksi tampang berbahaya Jonathan, dia menghilang lagi dan muncul kembali di belakang lawannya. Bam! Dengan tangan kanannya, Jonathan mencegat kepala lawannya yang berjarak beberapa sentimeter dari belakang kepalanya. Dia bahkan tidak menoleh, tapi dia masih berhasil menangkap pergelangan tangan Blaze. Kamu, kata Blaze dengan tak percaya saat dia merasakan sakit yang datang dari pergelangan tangannya. Perlahan, Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah Blaze dan menyeringai menakutkan. Aku menangkapmu, Blaze. Sebagai tanggapan, Blaze mulai menendang dada Jonathan. Lepaskan saya. Berdebar. Dalam sekejap mata, 3 perisai roh terbentuk di depan Jonathan. Biasanya, bahkan seorang kultivator alam Grandmaster dapat menghancurkan perisai itu dengan sedikit usaha. Blaze adalah seorang kultivator alam dewa. Jadi, dia pasti bisa menghancurkan perisai dan membunuh Jonathan. Namun, dia memantul dari perisai dan terlempar. Tindakannya mengungkapkan niat sebenarnya, dia tidak punya keinginan untuk bertahan dalam pertempuran lagi. Jonathan tetap di tempatnya, mengulurkan tangannya ke depan, dan menggenggam udara di depannya. Mengikuti suara garing, Jonathan berhasil mencengkeram pergelangan tangan Blaze lagi dengan erat. Berhenti membuang energimu, Blaze. Ketika Anda mengamati saya juga melakukan hal yang sama dengan Anda. Apakah Anda benar-benar mengira saya tidak dapat menahan serangan Anda jika saya menyingkirkan bel tangan perunggu?
Saya hanya menguji hipotesis saya. Lalu dia sedikit memutar pergelangan tangan Blaze. Kamu memiliki benda magis utuh yang memberimu kemampuan untuk berteleportasi, benar kan? Ketika Anda menyebutkan Anda tidak pernah gagal sebelumnya, saya mulai memikirkan semua orang yang Anda bunuh. Beberapa saat yang lalu, saya akhirnya menemukan satu benang merah di antara para korban Anda, yaitu bahwa mereka semua, paling banyak, adalah seorang kultivator alam dewa. Jelas sekali, Blaze menggeram. Bagaimana kalau kamu mencoba membunuh seorang kultivator alam ilahi sendiri? Sebagai tanggapan, Jonathan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan karena kamu tidak bisa membunuh mereka. Setiap kultivator alam ilahi memiliki prinsip of strength mereka sendiri yang lengkap, jadi Anda tidak dapat mendekati mereka dengan prinsip spasial Anda yang sempurna. Sekarang, seperti mereka, saya dapat memprediksi di mana Anda akan muncul selanjutnya. Dengan triknya terungkap, Blaze dengan keras membantah, tidak mungkin. Namun, tidak masalah jika dia menyangkalnya karena Jonathan telah memahami rahasia tekniknya. Karena kamu ingin bermain dengan prinsip of strength hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa prinsip of slaughter yang sebenarnya. Jonathan meludah. Bab 775. Ada banyak item magis di dunia. Beberapa sangat kuat sehingga seorang kultivator tingkat rendah dapat menggunakannya untuk membunuh dewa. Benda magis yang dimiliki Blaze sangat kuat yang bisa menyegel ruang. Menurut teknik naga suci kuno, item magis spasial dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah item magis tipe penyimpanan tanpa kekuatan ofensif apapun, yang mengandalkan kombinasi bahan formasi pengubah ruang dan susunan spasial untuk membuat subruang di dalam suatu objek. Namun, subruang itu hanya bisa digunakan untuk menyimpan barang dan tidak ada yang lain. Jenis item magis spasial kedua berfungsi sebagai fondasi untuk susunan spasial. Penggunaannya diarahkan di luar barang, bukan di dalam. Itu bergantung pada hubungan antara benda-benda magis untuk mempengaruhi ruang dalam area tertentu. Kemampuannya berkisar dari menyegel sesuatu hingga memindahkan sesuatu. Tipe ketiga, tipe paling langka dan paling misterius, bisa digunakan sebagai senjata. Seorang kultivator alam ilahi dapat menyuntikkan kekuatan prinsip mereka dan sebagian dari diri mereka ke dalam benda magis, mengubahnya menjadi alat yang sangat kuat. Jenis benda magis spasial yang agresif seperti itu hanya diteorikan keberadaannya. Keberhasilan pembuatan senjata semacam itu belum pernah terdengar sebelumnya. Di tangan Blaze ada senjata spiritual skala kecil yang mampu melakukan teleportasi. Bagi seseorang untuk berteleportasi di suatu area, mereka harus menyiapkan formasi di area tersebut sebelumnya. Jonathan bisa berteleportasi di Summerbang Abyss karena dia menggunakan pelat formasinya untuk mengakses formasi yang sudah ada sebelumnya di area itu. Namun, benda magis hitam di tangan Blaze sepertinya mampu memindahkannya kemanapun dia mau. Fungsionalitas itu melebihi apa yang mampu dilakukan oleh item magis spasial. Satu-satunya kemungkinan adalah dia memiliki prinsip tata ruang yang sempurna. Di antara ribuan prinsip yang ada di seluruh dunia, prinsip temporal dan prinsip spasial adalah yang paling langka. Bagaimanapun, itu adalah bahan penyusun alam semesta. Dapat dikatakan bahwa kedua prinsip itu adalah yang terkuat dibandingkan yang lainnya. Sangat sedikit prinsip yang bisa menandingi mereka dalam hal kekuatan. Selain itu, prinsip tidak dapat diturunkan dari satu orang ke orang lain, seperti metode kultivasi. Mereka harus dikembangkan dan dikuasai sendiri. Banyak pembudidaya yang berhasil menangkap prinsip yang kuat tidak mau melihat hasil kerja mereka binasa setelah mereka meninggal. Ada banyak item magis di dunia. Beberapa sangat kuat sehingga seorang kultivator tingkat rendah dapat menggunakannya untuk membunuh dewa. Jadi, sebelum mereka mati, mereka akan memilih untuk meninggalkan benda magis yang kuat untuk keturunan mereka. Mereka melakukannya dengan mengubah tubuh mereka menjadi bahan bagi keturunan mereka untuk membuat senjata yang mampu melindungi keluarga mereka. Namun, kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Lagi pula, prinsip adalah manifestasi dari pemahaman seseorang tentang prinsip-prinsip yang membentuk dunia. Sudah sulit bagi seseorang untuk mendapatkan prinsip mereka, apalagi mewariskannya ke generasi berikutnya. Untuk membuat benda ajaib seperti itu, seseorang harus mendapatkan tanaman ajaib yang berharga, mendapatkan kepercayaan dari ahli pengrajin, dan memiliki tekad untuk mengorbankan tubuh mereka. Bahkan dalam kondisi optimal, tingkat keberhasilan menciptakan item magis semacam itu kurang dari 10%.
Tingkat itu hanya akan turun lebih jauh jika item magis melibatkan prinsip spasial. Sementara efek dari item magis seperti itu sangat kuat, itu juga sangat bergantung pada kemampuan penggunanya. Dengan benda magis semacam itu, seorang kultivator alam dewa seperti Blaze pada dasarnya tak terkalahkan saat bertarung melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, itu tidak akan membantunya mengalahkan seorang kultivator alam ilahi. Lagi pula, dia tidak memahami prinsip yang dipasang di dalam benda ajaib itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari item tersebut. Blaze hanya bisa menggunakan kekuatan spatial prinsip pada dirinya sendiri dan melakukan teleportasi jarak pendek tanpa ada yang menyadarinya. Jika benda ajaib itu digunakan oleh seorang kultivator alam ilahi, mereka akan dapat memotong semua yang ada di depan mereka. Bagaimanapun, item magis Blaze adalah alasan dia bisa muncul di mana saja, membunuh targetnya, dan pergi. Itulah mengapa dia tidak pernah gagal berdiri di posisi teratas peringkat pembunuh bayaran. Secara teknis, dia seharusnya tidak terkalahkan saat menghadapi lawan yang lebih lemah dari seorang kultivator alam ilahi. Namun, Jonathan adalah anomali. 3 tahun lalu, dia terpaksa meninggalkan keluarga Smith untuk bergabung dengan tentara. Ketika dia memperoleh teknik naga suci kuno, dia sudah terluka parah. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membuat manualnya, dia yakin penulisnya adalah seorang kultivator dengan kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun penulis tidak dapat mencatat penguasaan prinsip mereka di atas kertas, mereka masih berhasil menuliskan pemahaman mereka tentang hal itu dan perubahan keadaan pikiran mereka. Seorang kultivator biasa dengan seorang master akan disarankan untuk meningkatkan kultivasi mereka selangkah demi selangkah. Seorang pembudidaya biasa dengan emeter akan disarankan untuk meningkatkan budidaya mereka selangkah demi selangkah. Nyatanya, banyak pembudidaya tidak pernah mengindahkan prinsip, bahkan setelah menyebut kembali God Realm. Jonathan adalah kartu liar. Setelah mendapatkan tahap awal teknik naga suci kuno, dia menghafal semuanya. Sederhananya, dia seperti sedang belajar kalkulus di sekolah dasar sementara siswa lain masih belajar matematika dasar. Meskipun dia belum memahami prinsip-prinsip, dia mengenal mereka jauh lebih awal daripada yang lain. Menurut teknik naga suci kuno, prinsip of war adalah apa yang penulis pahami ketika mereka adalah seorang kultivator alam ilahi. Itu sejalan dengan keadaan Jonathan saat itu. Lagi pula, dalam 3 tahun berikutnya, dia tidak pernah memiliki ketenangan pikiran untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia pada dasarnya menghabiskan seluruh waktunya membunuh orang. Dalam 3 tahun itu, dia secara bertahap mengerti bahwa prinsip of war yang tercatat dalam teknik naga suci kuno tidak cocok untuknya. Setelah menyadari itu, dia mencari wawasan lebih jauh ke dalam dunia dan dirinya sendiri. Akhirnya, dia menemukan prinsip yang cocok untuknya, prinsip of slaughter. Meskipun prinsip miliknya belum selesai, cukup baginya untuk mendeteksi penggunaan prinsip lain. Oleh karena itu, saat Blaze menggunakan item sihirnya, Jonathan dapat mendeteksi posisi pembentuk dengan jelas. Prinsip saya mungkin tidak lengkap, tapi saya berhasil memahami kekuatan penuhnya. Saat Jonathan menatap Blaze, yang telah melarikan diri jauh, dia mengeluarkan 3 pil peremajaan roh. Semua orang tahu seberapa kuat energi spiritual di dalam pil peremajaan roh itu. Itu dimaksudkan untuk mengisi kembali energi Grandmaster dan kultivator alam dewa. Pil peremajaan roh berkualitas tinggi akan cukup untuk mengisi kembali energi spiritual kultivator alam dewa sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka yang mengkonsumsi 2 sangat kuat. Namun, Jonathan mengeluarkan 3. Ketika Vikas merasakan energi yang berdenyut dari pil peremajaan roh, Vikas berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Jonathan? Kamu akan mati jika kamu makan 3 dari mereka." Jonathan mengerutkan kening saat dia menatap Blaze. Lalu dia melemparkan ketiga pil itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. "Sebaiknya kau menjauh dariku, Vikas. Prinsip of slaughter saya cacat, jadi saya mungkin kehilangan kendali saat menggunakannya." Petik 2. Bab 776. Energi spiritual dari 3 pil peremajaan roh sudah melonjak di bidang obat mujarab Jonathan tepat saat dia membuka mulutnya. Retakan, retakan, retakan. Retakan seperti sarang laba-laba menyebar terus-menerus di jalanan Springwind di bawah kaki Jonathan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat terpancar dari Jonathan. Bahkan ada awan kabut hitam yang muncul di sekelilingnya.
Meskipun Vikas berdiri jauh dari Jonathan, dia tidak bisa menghentikan ekspresinya berubah drastis. Melihat punggung Jonathan saja membuat Vikas merasa kedinginan dan terengah-engah seolah pisau yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk tenggorokannya, apalagi melawan Jonathan secara langsung. Blaze, yang berdiri di seberang, tampak seperti dikelilingi oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Meski tahu tidak ada orang di dekatnya, dia masih merasa seolah-olah dia bisa dibunuh oleh siapa saja yang muncul di detik berikutnya. Blaze mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan spatial prinsip dari benda magis yang terlihat seperti bola hitam meledak dan menyelimutinya. Dalam sekejap, Jonathan tidak bisa lagi merasakan aura Blaze. Prinsip spasial dapat memisahkan seseorang dari ruang sekitarnya. Gumamnya pada dirinya sendiri. Jonathan beralih antara energi fisik, energi spiritual, dan energi mentalnya, namun dia tidak bisa merasakan aura Blaze. Dalam keadaan itu, bahkan jika Jonathan melihat Blaze berdiri di depannya, mantranya tidak akan berfungsi karena Jonathan tidak dapat mengunci targetnya. Kulit kura-kura ini memang metode yang bagus untuk melindungi diri sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan perlahan meraih kekosongan. Segera, kabut darah disemprotkan di udara. Mereka meledak dari tangan kanannya dan menyebar ke lengan atasnya. Tepat setelah dia melakukan gerakan mencengkeram itu, prinsip of slaughter di sekelilingnya mulai mengembun dengan cepat di telapak tangan kanannya. Kabut hitam memadat dan berubah menjadi pedang patah hampir seketika. Pedang itu hanyalah bentuk buram dengan banyak lubang di dalamnya. Bahkan, beberapa bagian tampak berlubang dan setebal sehelai rambut. Namun, senjata yang bisa pecah kapan saja, sama seperti milik Jonathan, memberikan rasa bahaya kepada orang lain. Sementara itu, darah terus mengalir dari lengan kanannya ke telapak tangannya, menodai senjata yang tampak seperti pembunuh itu. Energi spiritual dari 3 pil peremajaan roh sudah melonjak di bidang obat mujarab Jonathan tepat saat dia membuka mulutnya. Meskipun Jonathan sangat ingin membunuh pada saat itu, dia belum sepenuhnya memahami prinsip of slaughter. Mungkin dia bahkan tidak ingin memahaminya. Lagi pula, klimaksnya bisa menyebabkan banyak hal di sekitarnya hancur. Jonathan memiliki hal-hal lain yang dia pedulikan. Terlalu banyak orang yang tidak bisa dia tinggalkan, seperti Josephine, bayi yang belum lahir, Jason, Hades, dan banyak lagi. Jonathan takut dia akan menjadi seseorang yang membunuh semua yang ada di hadapannya jika dia mengambil langkah terakhir. Jika itu masalahnya, kekuatan prinsip akan menghentikannya dari keinginan untuk menyelamatkan Josephine dan melawan 8 keluarga terhormat. Ketika itu terjadi, yang dia inginkan hanyalah membunuh semua yang ada di dunia. Hasil yang paling menakutkan adalah dia mungkin bisa berubah menjadi iblis dan membunuh semua orang di dunia untuk benar-benar memahami prinsip. Begitulah menakutkannya prinsip of slaughter. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami prinsip, dia sudah menjadi ancaman bagi item magis milik Blaze. Menyerang. Hanya dengan satu kata sederhana, Jonathan langsung muncul tepat di depan Blaze. Begitu dia menusukkan pedang yang patah itu, Blaze menghilang tanpa peringatan, dan sebuah belati muncul di belakang Jonathan. Saat itu, pedang di tangan Jonathan menghilang secara misterius dan muncul di belakangnya. Dalam sekejap mata, ujung baju seseorang perlahan jatuh ke tanah. Tatapan Vikas dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan pertarungan dari jauh. Saat Jonathan melawan Blaze sebelumnya, dia hanya bisa tetap dalam mode bertahan pasif. Dan sekarang, dia hampir membunuh Blaze menggunakan pedang patah yang terbuat dari prinsip of slaughter yang kental. Kontrasnya terlalu menakutkan. Terlepas dari itu, Blaze tidak berniat melepaskan Jonathan. Bahkan, keinginannya untuk membunuh yang terakhir naik ke ketinggian baru ketika Jonathan memotong ujung bajunya menggunakan senjata yang terbuat dari prinsip. Blaze tidak pernah gagal dengan item magis yang terbuat dari spatial prinsip. Dia merahasiakan senjatanya selama ini. Banyak orang yang dia bunuh tidak pernah tahu apa benda ajaibnya, meskipun mereka telah menyaksikan metodenya sebelum mereka mati. Lagi pula, hanya ada sedikit catatan tentang benda-benda magis yang langka di dunia. Meski begitu, Jonathan telah secara akurat mengungkapkan gerakan Blaze dan bahkan menggunakan prinsip of slaughter di God Realm, yang merupakan ancaman baginya. Jadi, orang-orang seperti Jonathan yang menolak bekerja untuk apokalipse harus mati. Jika tidak mungkin membawa perang suci ke upload begitu Jonathan menjadi lebih kuat. Sementara itu,
Dua sosok terlihat bertarung terus-menerus di antara tumpukan mayat berdarah di tanah Springwind. Itu adalah pertempuran antara prinsip of Slaughter dan Spatial Prinsip. Meskipun kedua prinsip tidak dalam bentuk terkuatnya, mereka sangat mematikan. Setiap kali mereka saling berhadapan, senjata mereka hampir membunuh orang lain. Setelah hanya beberapa putaran, keduanya ditutupi dengan puluhan luka. Saat itu, Jonathan muncul entah dari mana di samping Vikas. Tenggorokan, dada, paha bagian dalam, pergelangan kaki, dan bagian tubuh lainnya dipenuhi luka kecil. Blaze berhasil mempertahankan peringkatnya sebagai pembunuh nomor 1 dunia bukan hanya karena senjatanya yang memberinya banyak prestasi, tetapi juga keterampilan pembunuhannya yang luar biasa. Luka di tubuhnya disebabkan oleh prinsip of Slaughter Jonathan yang luar biasa. Jika Blaze membunuh Jonathan dengan serangannya lebih awal, keduanya akan tetap mati, meski ada sedikit penundaan. Itu adalah bagian yang menakutkan tentang prinsip of Slaughter karya Jonathan. Segala sesuatu di dunia akan mati, dan itu termasuk Jonathan sendiri. Dia tidak peduli dengan hidup dan matinya selama dia bisa membunuh lawannya. Sementara itu, Blaze mendarat di tiang listrik sekitar puluhan meter jauhnya. Tubuh Blaze juga dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak separah Jonathan, prinsip of Slaughter yang berada di atasnya terus-menerus menggerogoti energi spiritual dan indera spiritualnya. Mencengkeram belati, Blaze mengayunkannya dan menebas tubuhnya dengan wajah tegas. Dagingnya yang dipotong oleh Jonathan benar-benar mati. Karena itu, dia harus menghapusnya atau prinsip akan menyerang energi spiritualnya. Ketika itu terjadi, akan sangat merepotkan bagi Blaze untuk membebaskan dirinya dari prinsip of Slaughter. Tindakan Blaze memotong dagingnya sendiri sudah gila, namun pandangan Vikas tertuju pada lengan kanan Jonathan. Bab 777. Sejak Jonathan memegang pedang yang terbuat dari prinsip of Slaughter, kabut darah mulai menyembur keluar dari tangannya. Itu karena dia telah melepaskan prinsip of Slaughter tetapi belum melewati Divine Tribulation. Jadi, dia belum dikenali oleh langit dan bumi. Semua bentuk prinsip adalah evolusi dari sumber langit dan bumi yang paling mendasar. Meski Jonathan bukan lagi manusia fana, tubuhnya masih terbuat dari daging dan darah, dan indera spiritualnya masih utuh. Dia belum mencapai integrasi elemen atau memperoleh kemampuan untuk menghubungi langit dan bumi. Oleh karena itu, dia menderita serangan balik yang parah karena menggunakan prinsip of Slaughter secara paksa. Nyatanya, seluruh lengan kanannya berlumuran darah dan luka akibat terlalu lama mengelas pedang. Bahkan kulitnya membusuk dan rontok. Di sisi lain, otot-otot di bawah kulit yang jatuh telah berubah warna, mulai dari nekrosis. Jonathan, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Vikas berkata dengan muram. Reaksi Jonathan langsung. Dia melepaskan cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke Vikas tanpa ragu, berkata, kurasa aku bisa mempercayaimu. Berikan ini pada Dorian jika aku mati. Sambil mengatakan itu, dia mengencangkan tangan kanannya di sekitar pedang. Pergilah, Vikas. Begitu kekuatan prinsip mempengaruhi pikiranku, kamu juga tidak akan selamat. Saat itu, Jonathan bersiap untuk menyelesaikan skor dengan Blaze. Saat keduanya hendak bergerak, titik cahaya besar mulai berkedip-kedip di ruang di antara mereka. Pada saat berikutnya, aura sunyi menyebar, dan titik cahaya berubah menjadi portal, di mana seorang pria berkepala dua terhuyung-huyung keluar dengan tombak. Saat dia melangkah keluar dari portal, dia menabrak sebuah rumah yang tampak sederhana. Semua itu terjadi dalam sekejap mata, tetapi tiga lainnya tertegun. Itu karena mereka pernah melihat pria berkepala dua sebelumnya. Dia adalah Amil, orang yang ingin merebut warisan iblis. Mereka bahkan lebih akrab dengan kepala lain di samping kepala Amil. Itu adalah kepala bermata tertutup yang biasa dibawa oleh iblis berlengan 4. Namun, kepala itu dikecilkan menjadi ukuran normal dan dipasang di bahu Amil. Sejak Jonathan memegang pedang yang terbuat dari prinsip of Slaughter, kabut darah mulai menyembur keluar dari tangannya. Apa yang dilakukan Amil saat kami meninggalkan wilayah iblis? Sebelum ketiganya dapat memahami apa yang mereka lihat, seekor ular sanca raksasa seukuran kereta melesat keluar dari formasi portal di belakang Amil. Itu adalah binatang iblis dari wilayah iblis. Vikas berteriak kaget. Ekspresi ngeri menyebar ke seluruh wajah Jonathan juga. Mengikuti piton raksasa itu adalah seekor gorila raksasa. Ini buruk. Amil, tutup formasi portal dengan cepat. Jonathan berteriak.
Sebelumnya, baik Jonathan maupun Blaze menggunakan item magis di tempat iblis untuk membuka formasi portal untuk melarikan diri. Saat mereka bebas, mereka langsung menutupnya. Saat itu, tidak ada yang tahu apakah Amil terluka parah atau sengaja tidak menutup portal. Melalui portal besar, Jonathan bisa dengan jelas melihat binatang setan yang tak terhitung jumlahnya menyerang satu sama lain di langit hijau. Sementara itu, lebih dekat ke portal ada lusinan binatang iblis yang menyerbu ke arahnya dengan hiruk-pikuk. Portal bercahaya itu seperti lubang tak berdasar yang menyerap semua energi spiritual di area tersebut. Namun, itu belum semuanya. Bahkan piton raksasa dan gorila raksasa yang melarikan diri juga menyerap semua energi spiritual di tempat itu. Lebih tepatnya, binatang raksasa itu secara paksa menyerap semua energi spiritual yang bisa mereka temukan. Bahkan sebagian dari energi spiritual Jonathan menghilang. Bagian paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa Jonathan bisa merasakan prinsip of strength monster raksasa itu pulih. Binatang iblis di papan catur ilahi adalah semua keberadaan yang dilucuti dari prinsip mereka dan diisolasi di sana. Oleh karena itu, sangat mungkin mereka berasal dari alam ilahi atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Di masa lalu, tingkat kultivasi itu bukanlah apa-apa. Namun, itu adalah kekuatan tempur paling kuat di dunia saat ini. Jika binatang iblis pulih, tidak ada yang bisa bertarung demi kekuasaan dan uang, apalagi Aplot dan Adrune. Jonathan muncul di depan portal dalam sekejap mata dan menusukkan pedangnya ke dada gorila raksasa, yang masih melompat dengan gembira. Prinsip of Slaughter menyerang dengan gila-gilaan dan memutus pembuluh darah jantung gorila. Dengan itu, gorila raksasa itu jatuh ke tanah dengan suara memekakkan telinga. Sementara itu, Blaze menyerbu ke arah piton raksasa. Jonathan dan Blaze pada dasarnya memilih apa yang paling bermanfaat bagi mereka tanpa memikirkannya. Begitulah cara dunia bekerja dan manfaat yang dipedulikan semua orang. Jika mereka membiarkan binatang iblis itu muncul di bumi dan memulihkan kemampuan mereka, mereka akan menjadi musuh Jonathan dan Blaze. Tiba-tiba, raungan yang jelas dan berkepanjangan terdengar. Seekor elang seukuran truk melesat keluar dari portal dan terbang ke udara. Blaze, bunuh! Teriak Jonathan sambil bergegas menuju rumah yang roboh. Dia harus mengambil tombak dari Amil dan menutup portal, karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan ratusan binatang iblis sendirian, meski memiliki kekuatan prinsip. Saat dia tiba di depan rumah, bayangan tombak melesat ke langit dan mengejarnya. Percikan api meledak, dan perisai hitam muncul di lengan Jonathan. Saat tombak dan perisai bertabrakan, Jonathan terlempar terbalik ke langit. Segera setelah itu, Amil mengayunkan tombaknya dan kembali menerjang Jonathan. Saat itu, Blaze muncul entah dari mana di belakang Amil dan membidik tenggorokan Amil dengan belati. Retakan, suara jernih bergema di seluruh area, yang membuat semua orang ngeri. Kepala Amil yang lain berputar 180 dan menggigit belati, menghancurkannya. Bukan itu saja. Rambut kepala tumbuh lebih panjang dalam sekejap dan berubah menjadi paku yang menusuk Blaze. Dengan suara yang menusuk telinga, Blaze menghilang dan muncul kembali di samping Jonathan. Detik berikutnya, Jonathan, yang terdampar di udara, muncul kembali di tanah. Sekarang setelah mereka menghadapi musuh yang kuat, Blaze tanpa ragu memilih untuk menggabungkan kekuatan dengan Jonathan, musuh bebuyutannya. Jonathan, ayo gabungkan kekuatan. Ayo bunuh dia dan tutup formasi portalnya, kata Blaze dengan gigi terkatup sambil menatap benda sihirnya yang rusak. Orang ini sedikit gila. Bab 778. Jonathan secara naluriah melirik Amil dari jauh. Rambut kepala misterius di tubuh Amil berdiri tegak di ujungnya seperti jarum. Penampilannya saja memancarkan aura mematikan. Yang paling menarik perhatian Jonathan adalah mata di kepalanya. Mereka sedikit terbuka, namun kepalanya sudah bisa melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Jonathan bahkan belum menatap matanya, tapi dia sudah merasakan seolah-olah sedang ditatap oleh Grim Reaper. Itu juga memberinya dorongan untuk sujud dan menyembah musuh. Blaze, jika aku ingat dengan benar, kamu memegang kepala dan tombak itu. Apa kau tahu benda apa itu? Jonathan bertanya dengan dingin. Ketika mereka berada di catur ilahi, Jonathan dan Blaze masing-masing dirasuki oleh iblis bermata 3 dan iblis berlengan 4. Iblis berlengan 4 memiliki 3 benda di tangannya, tongkat penakluk iblis, tombak hitam, dan kepala yang matanya tertutup. Saat itu,
Jonathan memberi perhatian ekstra pada kepala aneh itu. Bagaimanapun, papan catur sudah ada sejak lama dan merupakan peninggalan dari zaman kuno. Tetap saja, darah di leher kepala misterius itu belum mengering. Seolah-olah baru saja dipotong, dan itu sangat aneh. Meski begitu, Jonathan tidak menyelidiki masalah tersebut, karena dia sibuk bermain catur dengan Blaze. Saat itu, kepalanya hanya tampak mengerikan dan fungsinya sangat sedikit. Namun, tampaknya kepala adalah hal yang paling berbahaya di catur ilahi. Blaze, yang berdiri di samping Jonathan, merengut. Omong kosong, kaulah yang memonopoli papan catur itu untuk waktu yang lama. Apa kau sudah tahu apa itu? Blaze bertanya dengan lembut sambil mengerutkan kening pada kepala yang tampak aneh itu. Dia kemudian menambahkan, saya pikir dia perlahan-lahan mengambil alih tubuh Amil. Cukup kata, ayo bunuh dia dulu dan lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dan muncul kembali di samping Amil. Setelah menusukkan tombaknya, dia menghilang dan muncul di sisi lain. Hanya dalam beberapa detik, keduanya telah bertukar ratusan serangan. Sementara itu, monster raksasa terus berhamburan keluar dari portal. Sama seperti itu, beberapa binatang iblis dari berbagai bentuk yang terkunci di Springwind bertabrakan satu sama lain. Jonathan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menyaksikan pertarungan keduanya. Jonathan secara naluriah melirik Amil dari jauh. Rambut kepala misterius di tubuh Amil berdiri tegak di ujungnya seperti jarum. Jika dia ingin menggunakan kesempatan untuk melarikan diri, itu adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Namun, dia tahu dia bertanggung jawab atas insiden catur ilahi. Jika dia meninggalkan momen itu, dia tidak akan pernah mengalami kesengsaraan ilahi. Vikas, aku ingat anak buahmu telah mengepung Springwind. Karena Anda adalah pemimpin di sini, keluarlah dan beritahu mereka untuk menyiapkan tembakan terkuat yang mereka miliki. Setelah susunan heksagram rusak, mereka harus meledakkan seluruh tempat. Jika tidak, hal-hal ini akan keluar. Seluruh wilayah barat akan hilang jika itu terjadi. Namun, ada satu hal yang tidak disebutkan oleh Jonathan. Jika wilayah barat gagal menghentikan binatang buas melarikan diri, seluruh dunia akan tamat. Manusia benar-benar tidak mampu mengalahkan ratusan binatang iblis alam dewa. Mendengar itu, Vikas melemparkan cincin itu kembali ke Jonathan. Bagaimana denganmu? Begitu mereka meledakkan tempat ini, kamu dan Blaze tidak akan punya tempat untuk lari, kata Vikas dengan muram. Bahkan handbell perunggu Jonathan dan benda magis spasial Blaze tidak bisa menyelamatkan mereka. Lagi pula, mereka hanyalah barang tambahan bagi para pembudidaya. Kecuali jika mereka bisa berteleportasi keluar dari area tersebut, Jonathan tidak akan pernah bisa menahan hentakan peluru meriam. Bahkan senjata Blaze akan kehilangan lingkungan spasialnya yang stabil. Ini semua salah kami, kata Jonathan sambil menatap lengan kanannya yang perlahan mulai sekarat. Jika kita mati, biarlah. Jangan sedih untuk kami. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Blaze, tetapi saya tidak tinggal untuk membantu wilayah barat mengalahkan makhluk jahat itu. Saya hanya mengkhawatirkan Canaya dan orang-orang yang saya sayangi, akunya. Oke, dengan itu, Vikas berbalik untuk pergi. Ngomong-ngomong, jika aku selamat, mari kita minum setelah ini, temanku. Setelah mendengar kata teman, Vikas meningkatkan kecepatannya dan menghilang di antara kota kumuh Springwind hanya dengan beberapa lompatan. Sementara itu, mata Blaze sudah memerah karena pertarungan. Jonathan, apakah kamu datang untuk membantuku atau tidak? Aku tidak bisa menghadapinya sendiri. Jika Anda tidak membantu, maka saya akan pergi sekarang. Membiarkan hal-hal ini keluar hanya akan membuat perang suci terjadi lebih awal. Persetan ini. Jonathan mengendalikan cincin penyimpanan menggunakan energi spiritual dan menyelipkannya ke jarinya. Detik berikutnya, dua jimat yang tersisa yang dia dapatkan dari Zebedi menjadi abu, dan fluktuasi energi spiritual yang tinggi datang dari depan. Menggunakan esensi darahnya sebagai iming-iming dan energi spiritual untuk membentuk tubuh, dua klon yang persis seperti Jonathan terbentuk seketika. Menggunakan esensi darahnya sebagai iming-iming dan energi spiritual untuk membentuk tubuh, dua klon yang persis seperti Jonathan terbentuk seketika. Jonathan secara impulsif menatap lengan kanan klon. Yang mengejutkan, mereka membusuk, sama seperti miliknya. Kekuatan prinsip juga bisa memengaruhi klon. Tidak membuang waktu untuk merenungkannya, Jonathan melemparkan dua item magis ke klonnya dan berteriak, serang. Dengan itu,
Tiga sosok melompat ke udara dan menyerbu ke tiga arah berbeda. Blaze tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ketika Blaze melihat tiga Jonathan sebelumnya, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai mereka. Namun, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dua dari mereka menyerang binatang iblis yang melarikan diri sementara yang lain berlari ke arah Amil dengan pedang yang terbuat dari prinsip. Mereka bertiga sama-sama menakutkan. Kamu bisa mengkloning dirimu sendiri. Blaze menatap Jonathan dengan kening berkerut. Awalnya, Blaze mengira dua Jonathan lainnya hanyalah bayangan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang sama seperti Jonathan. Saya akan mendapat masalah besar jika Jonathan menggunakan trik ini sejak awal. Tepatnya berapa banyak trik yang dimiliki bajingan ini. Memikirkan itu, Blaze memperlambat serangannya, ingin mengetahui kemampuan Jonathan yang sebenarnya. Jonathan langsung menuju rambut seperti jarum dan menebasnya dengan prinsip. Tombak melolong di udara, dan rambut berubah menjadi abu. Jonathan terus menghindari tombak sambil mencari kesempatan untuk membunuh Amil. Blaze, jika kamu tidak menyerang, kita akan kehilangan kesempatan terakhir kita. Benda ini semakin kuat, dia menggerakkan tombaknya lebih cepat sekarang. Suara Jonathan rendah tapi suram. Berkat item magis spasialnya, Blaze bisa menghilang dan muncul kembali seolah sedang berteleportasi. Jadi, dia tidak mengalami apa yang dialami Jonathan. Namun, keadaan berbeda bagi Jonathan. Dia perlu memperhatikan Amil setiap detik, termasuk kedutan halus ototnya. Apakah energi spiritual di daerah itu cukup atau kepala perlahan mengambil alih tubuh Amil? Jonathan tidak tahu. Meskipun demikian, dia merasakan tekanan yang meningkat dengan cepat. Benda ini sangat berbahaya. Bab 779. Seorang siswa sekolah dasar biasanya membutuhkan waktu 6 tahun untuk menyelesaikan sekolah dasar. Orang akan menganggap seorang anak jenius jika dia bisa belajar begitu cepat sehingga dia menyelesaikan sekolah dasar dalam waktu 3 tahun. Bagaimana jika durasinya dikurangi lebih jauh? Misalnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 1 hari. Jika itu masalahnya, tidak akan ada pujian dari siapapun. Sebaliknya, itu akan digantikan oleh rasa takut. Lagi pula, kecepatan belajar yang gila seperti itu berada di luar jangkauan pemahaman. Persis seperti itulah yang dirasakan Jonathan tentang Amil. Awalnya, tombak Amil kekurangan tenaga. Dia hanya sedikit lebih kuat dan lebih cepat dari orang biasa. Namun, saat mereka bertarung, energi spiritual mulai berkumpul di tombak. Itu juga mengeluarkan aura ganas. Nyatanya, Jonathan bahkan bisa merasakan beberapa prinsip datang darinya sekarang. Dan semua perubahan ini terjadi dalam beberapa detik. Jonathan bermaksud untuk mundur setelah melihat kecepatan belajar Amil, karena dia merasa dia hanya mengungkapkan kepada Amil, atau kepala abnormal semua gerakannya. Amil jelas hanya memperlakukannya sebagai sparring partner. Tiba-tiba, sebuah lengan muncul entah dari mana, memegang belati. Itu mencoba menebas leher kepala abnormal itu. Jonathan kaget karena Blaze menggunakan taktik seperti itu. Ketika Blaze dan Jonathan sedang bertarung, Jonathan sudah tahu bahwa Blaze memiliki kemampuan untuk sementara melewati ruang angkasa menggunakan portal. Namun, dia selalu tampil sebagai satu tubuh utuh. Anehnya, hanya setengah lengannya yang terlihat saat ini. Sisa tubuhnya telah lenyap, mungkin tersembunyi di ruang dimensi lain. Beberapa orang mungkin percaya bahwa orang yang menggunakan benda magis spasial dapat memilih apakah mereka ingin anggota tubuh atau seluruh tubuh mereka muncul dari portal. Namun, itu sama sekali bukan masalahnya. Itu bukan hanya item magis spasial. Penggarap yang menggunakan formasi portal yang paling stabil sekalipun akan merasakan pusing selama proses teleportasi. Alasan untuk ini adalah bahwa ruang akan menahan portal yang dibuat oleh item magis spasial ini. Meskipun teorinya terdengar rumit dan membingungkan, akan lebih mudah dipahami jika ruang angkasa dibandingkan dengan air. Saat membuat lorong melalui badan air, seseorang harus mengirisnya, menghasilkan terowongan berlubang. Seorang siswa sekolah dasar biasanya membutuhkan waktu 6 tahun untuk menyelesaikan sekolah dasar. Namun, air akan mengerahkan kekuatan pada terowongan sebelum mengisinya kembali sehingga kembali ke keadaan semula. Proses ini mirip dengan portal item magis spasial yang dibuat di ruang angkasa. Secara keseluruhan, orang dapat berteleportasi di portal, tetapi mereka tidak dapat tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama,
atau mereka akan dihancurkan bersama dengan portal. Namun demikian, Blaze mampu mencapai prestasi ini dengan tetap berada di portal pada saat itu. Dengan kata lain, dia memiliki kemampuan untuk menahan tekanan di portal. Ini adalah berita yang sangat menakutkan. Karena dia mampu menahan tekanan, ini berarti dia bisa tetap bersembunyi di portal dan tiba-tiba muncul entah dari mana tanpa suara. Indera spiritual dan energi fisik seseorang harus berada dalam dimensi yang sama untuk merasakan dan merasakan apapun di ruang angkasa. Namun demikian, Blaze telah menyerah pada kemampuan ini pada saat itu. Dia bahkan tidak memiliki penglihatan. Blaze benar-benar memenuhi gelar sebagai pembunuh terbaik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan sifat diam-diamnya saat membunuh seseorang. Belati itu memancarkan lampu hijau saat Blaze mencoba memotong kepala abnormal di tubuh Amil. Gerakannya sangat cepat sehingga belati sudah berada di lehernya saat kepala abnormal itu menyadarinya. Untaian rambut hitam dari kepala abnormal menembus lengan Blaze seolah-olah itu adalah jarum besi. Pada saat yang tepat, Blaze menghilangkan rasa sakit yang menyengat dan mengiris leher kepala abnormal itu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, darah memuntahkan kemana-mana. Sebuah kepala terbang ke udara, sedangkan tubuh Amil terbang puluhan meter jauhnya. Area di sekitar lengan Blaze menjadi buram, dan Blaze pucat muncul dari udara tipis dan jatuh ke saluran pembuangan yang bau di bawah. Setelah dia jatuh ke dalam air yang hitam dan keruh, dia mengeluarkan seteguk besar darah. Meskipun dia bisa bersembunyi di dalam portal untuk mencapai prestasi luar biasa ini, dia juga harus membayar mahal untuk itu. Dia terluka parah. Dia tidak akan langsung mati, tapi dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menggunakan benda magis spasial. Jika Jonathan akan menyerangnya sekarang, dia pasti akan mati. Namun, sebagai salah satu pembunuh terbaik di Dark Web, dia memiliki pilihan terakhir. Sayangnya, dia harus binasa bersama Jonathan. Itu satu-satunya tempat peristirahatannya, tapi itu sudah cukup baik. Blaze bangkit kembali dan menyeringai pada kepala di sampingnya. Ini adalah upaya pembunuhan terbaiknya hingga saat ini, meskipun dia terluka karenanya. Itu adalah lambang seni membunuh. Sama seperti dia akan menghargai prestasinya, dia heran melihat kepala. Amil, kamu kenapa? Blaze menatap kepala Amil, bingung. Dia tahu dia telah menebas kepala yang tidak normal itu, tetapi yang ada di tanah sekarang adalah milik Amil. Bagaimana ini bisa terjadi? Blaze melirik ke kejauhan dengan bingung. Pada saat itu, kurang dari 100 meter jauhnya, Jonathan merebut tombak di atap. Tepatnya, dia tidak merebutnya. Dia telah berhasil meraih batang tombak itu. Sejak kepala Amil terpotong, tubuhnya diambil alih sepenuhnya oleh kepala yang tidak normal itu. Bahkan tubuh yang paling kuat pun membutuhkan vitalitas untuk menyalurkan energinya. Dengan kepala Amil terpenggal, tubuhnya telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Karena tubuhnya melemah, serangannya menjadi lebih lambat 1 detik, menyebabkan Jonathan dapat mengambil tombak hitam tepat waktu. Blaze berteriak dengan sekuat tenaga, "Jangan lepaskan tombaknya." Berdiri di atap, Jonathan sudah mencapai batasnya. Karena dia terlalu sering menggunakan prinsip of slaughter, seluruh lengan kanannya telah membusuk. Otot-otot di lengan kanannya meledak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat dia memegang tombak. "Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya belum melepaskannya?" Jonathan berteriak dengan gigi terkatup. Atap di bawah kaki mereka retak, menyebabkan Jonathan dan tubuh dengan kepala abnormal jatuh melewatinya. "Ayo!" Dengan teriakan, vitalitas bergemuruh di seluruh tubuh Jonathan saat armor merah muncul di sekujur tubuhnya. Saat pakaiannya meledak berkeping-keping, Jonathan mengayunkan tombaknya ke kejauhan. Gemuruh. Sebuah gemuruh meledak dengan kekuatan petir dari rumah kumuh, menyebabkan bumi bergetar. Energi tak terbatas dan kekuatan penghancur yang dilepaskan Jonathan menghasilkan gelombang kejut yang cukup untuk memusnahkan segalanya sebelumnya. Faktanya, setiap bangunan dalam radius 100 meter telah hilang. Bab 780. Melihat gelombang kejut beriak ke arahnya, Blaze memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa sakitnya dan membentuk 3 perisai roh. Meskipun terluka parah dan kehilangan keterampilan yang dia peroleh setelah maju ke alam dewa, dia masih memiliki energi spiritual yang cukup. Oleh karena itu, memasang perisai roh bukanlah masalah baginya. Butuh lebih dari 10 detik sebelum gelombang kejut akhirnya menyapu. Berdiri dan melihat ke kejauhan,
dia melihat bahwa formasi portal besar di langit telah menghilang dan menduga bahwa Jonathan mungkin telah menutupnya. Dia baru saja akan mulai mencari Jonathan dan sosok dengan kepala aneh ketika dia merasakan sesuatu yang dingin menekan punggungnya, tepat di tempat jantungnya berada. Blaze tidak berbalik. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, "Jonathan, jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati." Salah satu alasan saya ingin menyingkirkan Jonathan adalah karena saya telah menemukan bahwa dia dan saya sangat mirip. Jika posisi kami ditukar, aku akan membunuhnya tanpa pikir panjang. Namun, karena kesamaan kami, saya tahu saya tidak dalam bahaya besar. Sementara itu, Jonathan berdiri diam seperti patung di belakang Blaze, memegang tombak hitamnya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Item magis spasial Anda tidak dapat digunakan lagi, dan Anda tidak memiliki apapun untuk digunakan melawan saya." Blaze mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya, lalu menarik napas dalam-dalam dan berbalik perlahan. Dia tampak benar-benar tenang dan bahkan tidak tersentak ketika ujung tombak yang tajam menusuk ke dadanya. "Kamu memiliki terlalu banyak hal yang mengkhawatirkanmu. Kalau tidak, penguasaan prinsip of Slaughter Anda tidak akan lengkap. Dengan banyaknya kekhawatiran yang menahanmu, tidak mungkin kau akan membunuhku, bahkan jika kemungkinan terjadinya apa yang kukatakan hanya 1%. Itu karena Anda tidak mampu untuk mati. Bukankah begitu?" Jonathan tidak menanggapi dan hanya menatap mata Blaze. Setelah lebih dari 10 detik, dia akhirnya memindahkan tombak itu dengan memutar pergelangan tangannya. "Kamu benar, saya tidak sanggup untuk mati." Dia mengambil sepotong pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya sebelum melanjutkan, "Kamu tidak bisa bertarung lagi, dan aku juga tidak. Jika aku terus menggunakan prinsip, tubuhku tidak akan bisa menerimanya. Meskipun demikian, kita masih harus menyelesaikan hal-hal di antara kita." Sambil mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, Blaze bertanya sambil tersenyum, "Dan bagaimana Anda mengusulkan untuk melakukan itu?" "Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Apokalipse karena saya benar-benar menginginkan Anda sebagai salah satu dari 4 ksatria. Saya telah bertemu dengan semua pemimpin di dunia, tetapi Anda adalah satu-satunya orang yang cocok. Anda membangun diri Anda dari nol dalam waktu 3 tahun hingga Anda memiliki kendali atas 2 juta tentara dari kantor Asura, yang pada gilirannya memiliki pengaruh yang sangat besar atas seluruh upload. Kekuatan seperti itu akan cukup untuk melenyapkan negara atau kekuatan manapun. Lebih penting lagi, bahkan setelah semua yang Anda peroleh, Anda masih mendukung Canaya dan tidak pernah bergerak untuk merebut kekuasaan. Seseorang yang ahli dalam pertempuran dan mampu memimpin pasukan tanpa terlalu ambisius sangat cocok untuk kita." Melihat gelombang kejut beriak ke arahnya, Blaze memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa sakitnya dan membentuk 3 perisai roh. Meskipun terluka parah dan kehilangan keterampilan yang dia peroleh setelah maju ke alam dewa, dia masih memiliki energi spiritual yang cukup. Oleh karena itu, memasang perisai roh bukanlah masalah baginya. Jonathan menatap Blaze dengan alis berkerut. "Sejujurnya, aku masih tidak mengerti apa yang kamu dapatkan dengan menghasut apa yang kamu sebut sebagai perang suci. Memulai perang global dan mengekspos dunia kita kepada manusia akan memicu kepanikan yang meluas. Apa gunanya bagimu?" Jonathan menatap Blaze dengan alis berkerut. "Sejujurnya, aku masih tidak mengerti apa yang kamu dapatkan dengan menghasut apa yang kamu sebut sebagai perang suci. Memulai perang global dan mengekspos dunia kita kepada manusia akan memicu kepanikan yang meluas. Apa gunanya bagimu?" Blaze menjentikkan abu rokoknya, lalu menyelipkan sisa rokoknya ke ring penyimpanannya. Itu adalah kebiasaan yang dia ambil setelah menjadi seorang pembunuh begitu lama. Lagi pula, meninggalkan terlalu banyak jejak yang terhubung kembali dengannya akan meningkatkan risiko keterpaparannya. Dia mengulurkan satu jari dan menunjuk ke arah gorila yang menabrak penghalang heksagram arai secara gila-gilaan di kejauhan. "Lihatlah binatang-binatang itu. Bahkan jika Apokalipse tidak mengungkapkan dunia kultivator kepada manusia, menurutmu berapa lama kita bisa merahasiakannya?" Jonathan berbalik dan melihat sekelilingnya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 binatang iblis telah muncul dari portal. Mereka memiliki tingkat kultivasi alam dewa. Lebih tepatnya, mereka masih berada di level itu untuk saat ini. Springwind diisolasi dari dunia luar karena berada di dalam heksagram arai, sehingga energi spiritual pun tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu,
hanya 2 binatang iblis pertama yang berhasil menyerap energi spiritual, sedangkan sisanya tidak. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan bahwa ruang tak terlihat di luar susunan misterius mengandung energi spiritual yang mereka inginkan selama ribuan tahun. Tanpa segel papan catur, binatang buas tidak lagi terbagi menjadi faksi. Mereka terus menabrak penghalang heksagram arai, mencoba untuk keluar. Melihat bahaya yang akan segera terjadi dan bagaimana penghalang susunan misterius itu terancam runtuh setiap saat, sedikit kekhawatiran muncul di mata Jonathan. Blaze melanjutkan sambil terkekeh, kita tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama. Kiamat telah ada selama lebih dari 2000 tahun dan memiliki banyak teks kuno yang tidak dimiliki kantor Asura. Alam rahasia telah ditemukan dan dibuka di mana-mana selama 100 tahun terakhir, dan energi spiritual di dunia juga meningkat secara bertahap. Apakah kamu tidak menyadari sesuatu? Beberapa dekade yang lalu, kami tidak pernah mendengar ada orang yang bertemu dengan seorang kultivator. Makhluk surgawi Aplot, malaikat Adrune, ninja, penyihir, makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Apakah kamu tidak menyadari sesuatu? Beberapa dekade yang lalu, kami tidak pernah mendengar ada orang yang bertemu dengan seorang kultivator. Makhluk surgawi Aplot, malaikat Adrune, ninja, penyihir, makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Itu hanyalah cerita, dan hanya sedikit yang mengira itu nyata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kemunculan berbagai keluarga terhormat yang terpencil mulai terjadi di dunia sekuler. Beberapa pembudidaya tingkat rendah juga mulai menjadi lebih aktif. Kamu, Wilbur, Karl, dan Yoshua tidak memiliki banyak sumber daya di Canaya. Jadi, bagaimana Anda berhasil naik ke alam dewa tanpa dukungan dari keluarga terhormat? Apakah itu benar-benar karena kamu terlalu berbakat? Itu tidak sepenuhnya benar. Kami berdua kebetulan mengikuti gelombang waktu kami. Era inilah yang memungkinkan kami memasuki alam dewa. Kegembiraan di mata Blaze terlihat jelas saat dia berbicara. Dalam keadaan normal, fanatisme itu pasti akan membuat Jonathan mengklasifikasikan Blaze sebagai seorang fanatik. Namun, setelah mendengarkannya, Jonathan berpikir keras, bertanya-tanya apakah memang waktu telah berubah. Dia memandang Blaze dengan campuran emosi. Kejeniusan dan kegilaan sangat mirip, dan lebih sering daripada tidak, hanya ada garis tipis antara menjadi perintis dan orang gila. Mungkinkah apokalipse benar-benar berada di garis depan pada masanya? Datang dan bergabunglah dengan kami, Jonathan. Saya yakin kita bisa menempa era baru, kata Blaze, lagi-lagi menyampaikan undangan. Meski demikian, Jonathan masih menggelengkan kepalanya. Kamu benar sekali, waktu telah berubah. Namun, tidak hanya terjadi perubahan lingkungan, tetapi juga aspek lainnya. Pada zaman kuno, yang kuat memangsa yang lemah. Bahkan manusia hanyalah bagian dari rantai makanan, kualitas. Kemudian, feodalisme dan perbudakan mendominasi selama ribuan tahun. Seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana dia hidup atau mati. Tapi sekarang, kita memiliki hukum dan hak asasi manusia. Bagaimanapun dunia berkembang, roda sejarah harus maju dan tidak mundur. Harapan saya adalah tidak ada yang berpikir mereka lebih unggul dari yang lain, terlepas dari apakah itu di antara para pembudidaya atau manusia. Setiap orang harus bisa menjadi siapa yang mereka inginkan. Kita harus memiliki kemakmuran, demokrasi, kesopanan, harmoni, kebebasan, kesetaraan. Matanya bersinar saat menatap Blaze, mencoba menanamkan nilai-nilai inti sosialisme pada Blaze, yang berniat memulai perang suci. Di seberangnya, Blaze balas menatap dengan pandangan yang bertentangan. Saya sepenuhnya sadar bahwa saya hanya membuang-buang napas dengan dia. Bersambung,